Hai, selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa PMM di seluruh Nusantara dan juga mahasiswa program reguler dari STK IPPGRI Jombang. Selamat datang kembali pada channel YouTube ini bersama saya Ibu Mas Riatu Soliha. Hari ini kita akan belajar tentang strategies for listening comprehension pada mata kuliah English for TOEFL preparation. Oke, saya yakin kalian sudah melihat semua video skill 1 sampai dengan skill ke-7 ya. Hari ini kita akan belajar skill yang ke-8 yakni listen for double negative expression. Jadi ada sebuah kalimat yang di dalamnya sebenarnya untuk menunjukkan positivity itu malah menggunakan redundancy ya. Artinya kayak pemborosan kata begitu. Kenapa? Karena di sana ada two negative ideas ya. Nah, ini mungkin agak membingungkan bagi beberapa orang, tetapi kita bisa main atau melihat dari pendekatan matematis, yakni apabila ada minus plus minus equals with positive ya. Jadi apabila ada dua ideas, negative ideas, maka di sana memiliki makna positive ideas. Oke, kita lihat dari contoh berikut ini. Oke, kita seperti biasa ya memiliki 4 pilihan jawaban, ada A, B, C, dan D. Bisa dilihat sekilas, kemudian cari kata kuncinya atau keywordnya, kira-kira nanti apa pertanyaannya, tentang apa audionya ya. Jadi dari sini kita harus sudah memiliki keterampilan untuk memprediksi sebenarnya. Baik, kita dengarkan dulu audionya. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Oke, saya kira cukup ya, meski tidak sampai dengan 12 detik. Jadi, di sini kita tahu ada kata-kata elected, kemudian ada impossible, ada completely, dan juga ada complete, maka bisa dipastikan pilihan A dan juga B bukan pilihan yang tepat. Nah, kemudian kita harus mencari seperti biasa teman-teman ya, pada skill sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana mencari infer meaning ya. Jadi kita coba memparafrase apa sih maksudnya ini. Kita mencoba grabbing apa maksudnya. Jadi di kalimat ini si narator menanyakan what does the woman imply ya. Berarti kita akan mencari implied meaning sebenarnya. Nah, dari intended meaning yang disampaikan oleh si perempuan, it is not completely impossible. Jadi ada not impossible, ada dua negativity di sini, ada dua ideas of negativity, maka bisa dikatakan adalah kita buang imnya saja. So it apa? It is very possible. So it is very possible has the same meaning with yes, it might happen. Oke, good. Kita coba ya. Secara detail, double negatif itu ada beberapa jenis, ada 2 lebih tepatnya. Nah, untuk yang pertama adalah negative word dengan penanda not, no, none ya. Dan juga negatif sendiri ya, kata-kata negatif prefixes seperti in, un, dan this. Nah, ini yang seperti yang sudah kita pelajari kemarin pada skill ke-7 ada negatif prefixes. Nah, ini apabila ada dua idea semacam ini, ada not dan kemudian ditambahi dengan negatif prefixes pada satu kalimat, maka nanti kita bisa mencari sinonimi pada kalimat yang memiliki makna positif ya. Coba. Contohnya adalah he didn't like the unclean office ya. Unclean sama didn't ya. Ada did not, kemudian ada unclean. Ini berarti we can infer that he apa? Good. He like a clean office. Oke, mudah bukan? Ya, kita pindah ke jenis double negatif yang lain. Nomor 2 di sini kita punya ada two negative verbs ya. Contohnya ada it is not snowing and so they aren't going to the mountains. Jadi karena tidak bersalju maka mereka tidak
datang ke pegunungan. Maka di sini kita bisa infer kalau tidak bersalju, maka tidak datang ke sana. Maka bisa dibalik ya, kalau bersalju, maka mereka akan datang ke gunung. Oke. Bahwasanya dari kalimat itu kita bisa menyimpulkan mereka akan pergi apabila sedang bersalju. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan dalam bentuk positifnya ya. Kita bisa imply semacam itu. Oke. Yang ketiga di sini ada statement neither or not either ya. Ada dua jenis, ada neither or sama not either ya. Nah, seperti contoh berikut ini, Sue didn't like the movie and neither did Mark ya. Di sini ada didn't, kemudian ada neither, ada not and neither. Nah, dari sini kita tahu ya, Sue tidak menyukai movie dan Mark juga tidak menyukai movie. Maka bisa disimpulkan bahwasanya keduanya tidak menyukai movie. Semacam itu teman-teman. Saya kira sangat simpel ya teman-teman. Jadi ini kayak lebih ke perenungan bahwasanya ini nanti maknanya apa. Jadi kita cari implied meaning aja. Seperti halnya saya bukan tidak mencintai kamu. Artinya ya saya mencintai kamu. Oke, kita ke contoh soal ya di sini. Jadi perhatikan betul-betul ada two negatives ya in the last line of the each dialogue. Kemudian nanti kita baca bersama-sama transkripsinya. Oke, contoh yang pertama, ini ada 4 pilihan jawaban ya, A, B, C, D. Kemudian kita coba lihat, nanti perhatikan betul-betul apabila ada kata valid, kemudian ada bad, ada well misalnya, atau mungkin game misalnya, kita harus menghindari jawaban-jawaban tersebut ya. Oke, kita lihat, kita dengar dulu audionya. Number 1. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Oke, tadi ada valid juga ya, kemudian ada game juga. Nah, kita coba lihat transkripsinya. Saya harap dari audio tadi kalian sudah bisa menemukan jawaban ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak transkrip berikut ini. Oke, di sini si perempuan mengatakan, how was your tennis match today? Match has the equal meaning with game. Nah, kemudian di sini si lelaki mengatakan, I didn't serve well and I didn't volley the well either. Jadi ada dua negative ideas yang disampaikan pada dua klausa yang berbeda ya. Oke, di sini ada didn't serve, kemudian ada didn't volley. Nah, kata kuncinya adalah well ya. Jadi intinya adalah dia apa? Oke, what does the man say about the tennis game? Jawaban yang tepat adalah A. Both parts of this game were bad. Karena dia tidak bisa serve, kemudian dia tidak bisa volley dengan baik. Oke, good. Saya harap nanti pada contoh kedua, kalian bisa mendapatkan jawaban yang tepat ya, sehingga mendapatkan nilai yang sempurna. Oke. Yuk, cari bareng-bareng di mana kata kuncinya, kemudian underline di sana. Oh ya, jangan lupa ya, seperti biasa, kalian harus sudah siapkan a piece of paper dan juga pencil untuk drawing your answer. Nah, di sini ada prepared, kemudian not ready, ya, ini adalah kalimat negatif. Kemudian ada surprise, di sini juga ada no surprise, ya. Nanti coba kita lihat. Saya kira kalian harus mulai latihan mencari kata kunci. Ibu, apakah kata kunci harus selalu di akhir? Tidak semacam itu. Jadi lebih latihan kepada insting kalian aja ya, mana yang kira-kira menjadi kata kunci di sini. Oke, untuk
itu kita dengarkan dulu saja ya audionya. Kira-kira apa nanti jawabannya ya dari keempat pilihan jawaban ini? Number 2. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke teman-teman, dari audio tadi kita sudah bisa memprediksi ya kira-kira jawabannya apa. Nah, untuk memperjelas jawaban kita, untuk meyakinkan jawabannya, kita simak terlebih dahulu transkrip berikut ini. Nah, di sini si perempuan mengatakan bahwasanya it is no surprise that he was unprepared. Ada dua ideas of negativity ya, ada no surprise dan juga unprepared. Nah, dari sini kita bisa infer bahwasanya kita coba balik logikanya. Jadi kayak udah sesuatu yang biasa gitu ya. Kalau melihat Gary itu tidak siap ya. Nah, dari keempat pilihan jawaban, kira-kira mana maknanya yang hampir mendekati? Yes, correct. Jadi pilihannya adalah B. He was not ready as usual, ya. Jadi no surprise that he was unprepared itu ya udah biasa aja. Jadi kayak general fenomena semacam itu. Nah, maka pilihan yang tepat adalah B. As usual, he was not ready. Oke, mudah bukan? Yes, kita ke contoh yang terakhir ya teman-teman. Saya harap dari sini kalian belajar banyak. Nah, coba dari keempat pilihan jawaban, silahkan tentukan mana kata kuncinya. Kalian lagi-lagi harus bermain logika, cari mana kata-kata yang paling sering muncul, hampir bisa dipastikan kata-kata tersebut adalah kata kunci, ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Number 3. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Alright, kita lihat dulu transkripsinya ya teman-teman. Nah, di sini ada kalimat ya di mana si perempuan mengatakan I was not feeling well, so I didn't go out. Jadi ada dua statement, ada dua frase yang dimana keduanya mengandung makna negatif. Maka di sini kita harus mencari kalimat dalam pilihan jawaban ya. Kita harus mencari kalimat yang bermakna negatif tetapi disampaikan dalam bentuk statement ya. Jadi ada positive statement but with opposite meaning ya. Itu ada di skill yang ke-6. Oke. Kita coba cari apakah A, she felt good enough to go out. I don't think so. Kemudian di sini ada she went out to get some medicine. Di sini tidak mengatakan ini sama sekali. Seandainya pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan si perempuan, mungkin dia akan she went out to get some medicine. Tetapi kita kan tidak ditanya itu ya. Kita kan yang ditanya adalah apa yang dimaksud sama si perempuan. Oke, she felt like dancing. So she went out with everyone. Jelas ini jawaban yang salah ya, karena di sini sudah sangat jelas sekali dikatakan dia nggak enak badan. So the correct answer is yes, she stayed home because she was sick. Oke, kita lanjutkan pemahaman kita pada strategi-strategi yang lain pada video berikutnya. Terima kasih untuk perhatian kalian pada hari ini. Saya harap kalian belajar banyak dan nanti bisa mengerjakan practice exam dengan nilai yang baik. Sampai jumpa. Jadi lebih latihan kepada insting kalian aja ya, mana yang kira-kira menjadi kata kunci di sini. Oke, untuk itu kita dengarkan dulu saja ya audionya, kira-kira
apa nanti jawabannya ya dari keempat pilihan jawaban ini. Number 2. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke teman-teman, dari audio tadi kita sudah bisa memprediksi ya kira-kira jawabannya apa. Nah, untuk memperjelas jawaban kita, untuk meyakinkan jawabannya, kita simak terlebih dahulu transkrip berikut ini. Nah, di sini si perempuan mengatakan bahwasanya it is no surprise that he was unprepared. Ada dua ideas of negativity ya, ada no surprise dan juga unprepared. Nah, dari sini kita bisa infer bahwasanya kita coba balik logikanya. Jadi kayak udah sesuatu yang biasa gitu ya. Kalau melihat Gary itu tidak siap ya. Nah, dari keempat pilihan jawaban, kira-kira mana maknanya yang hampir mendekati? Yes, correct. Jadi pilihannya adalah B. He was not ready as usual ya. Jadi no surprise that he was unprepared itu ya udah biasa aja. Jadi kayak general fenomena semacam itu. Nah, maka pilihan yang tepat adalah B. As usual, he was not ready. Oke, mudah bukan? Yes, kita ke contoh yang terakhir ya teman-teman. Saya harap dari sini kalian belajar banyak. Nah, coba dari keempat pilihan jawaban, silahkan tentukan mana kata kuncinya. Kalian lagi-lagi harus bermain logika, cari mana kata-kata yang paling sering muncul, hampir bisa dipastikan kata-kata tersebut adalah kata kunci, ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Number 3. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Alright, kita lihat dulu transkripsinya ya teman-teman. Nah, di sini ada kalimat ya di mana si perempuan mengatakan I was not feeling well, so I didn't go out. Jadi ada dua statement, ada dua frase yang dimana keduanya mengandung makna negatif. Maka di sini kita harus mencari kalimat dalam pilihan jawaban ya. Kita harus mencari kalimat yang bermakna negatif tetapi disampaikan dalam bentuk statement ya. Jadi ada positive statement but with opposite meaning ya. Itu ada di skill yang ke-6. Oke. Kita coba cari apakah A, she felt good enough to go out. I don't think so. Kemudian di sini ada she went out to get some medicine. Di sini tidak mengatakan ini sama sekali. Seandainya pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan si perempuan, mungkin dia akan she went out to get some medicine. Tetapi kita kan tidak ditanya itu ya. Kita kan yang ditanya adalah apa yang dimaksud sama si perempuan. Oke, she felt like dancing. So she went out with everyone. Jelas ini jawaban yang salah ya. Karena di sini sudah sangat jelas sekali dikatakan dia nggak enak badan. So the correct answer is yes. She stayed home because she was sick. Oke. Kita lanjutkan pemahaman kita pada strategi-strategi yang lain pada video berikutnya. Terima kasih untuk perhatian kalian pada hari ini. Saya harap kalian belajar banyak dan nanti bisa mengerjakan practice exam dengan nilai yang baik. Sampai jumpa.